gitu. Dan Al Syahra nih, Al Syahra itu nama ini Asal kenapa usul, sih? nggak tahu belum sih asal itu apa? Nah untuk Uhti ini tahu Al Syahra itu apa? Nggak tahu, makanya aku nanya nih. Jadi Al-Syahra tuh kita kan punya 4 anak ya. Cuma Al-Syahra itu kan lahirnya Al-Syahra itu waktu kita masih punya 3 anak. Jadi Al-Syahra itu perpaduan dari 3 anak itu. Al, Alfian, Syah, Syawalia, Tapi satu makna gitu ya? Iya, dan di situ juga nanti ada Umar ini. enggak, bukan Umarnya. Ada H sama R disatuin kan. Jadi itu lambang juga. Nama suami sama Nanti anak nambah gitu. 2 lagi. Nanti beda produk. Jadi ini juga kita ada satu brand lagi belum launching. Ya, jadi anak perusahaan dari Al-Syahra kali ya. Jadi nama anak juga gitu. Terus ada juga satu produk nama anak juga gitu ya. Anak yang keempat, cuma kita masih pending karena masih keteteran yang Al-Syahra ini. Jadi udah di belakang tuh kita udah ada 2 brand. Udah ada 2 brand menyusul gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi memperlengkap dari fashion juga sih gitu. Masih seputar fashion. Ya, jadi Al Syahra itu perpaduan dari anak-anaknya Umi dan juga Umi juga suami. Semuanya sekeluarga dibawa. Agar semua orang itu tahu. Iya. Cuman nama aku juga ada di situ. Oke nih, tadi Umi sudah menjelaskan brand Al Syahra itu apa, terus Al Syahra itu dari mana, asal mulanya, terus ada apa saja. Nah, untuk uhti-uhti yang 3 ini, awalnya tahu Al Syahra dan sekarang pakai produknya itu kenapa sih kok bisa pakai produk Al Syahra? Karena nyaman ini aja ya. Terus murah meriah. Berarti yang satu dulu dari Dia memang mikir yang murah ya. dari Uti. Kan namanya juga baru hijrah. Dari Uti Mita dulu mungkin. Iya, itu tadi. Karena Udah dia nyaman, terus juga selain kantong di Hemat hemat di kantong juga bahannya juga nggak panas. Oh gitu, ya betul. Untuk Uti sendiri, aku sih nggak usah tanya lagi ya. Udah pelanggan setia. Udah setia, udah bertahun-tahun. ya Masya Allah ya. Udah bertahun-tahun tetap di Al Syahra gitu. Kenapa nggak kecewa sih sama produk Al Syahra? Kenapa coba? Yang bikin gak kecewa dan sampai sekarang itu masih jatuh cinta? Karena walaupun seandainya usia harganya lebih mahal, misalkan seandainya ya, tetap aku beli. Karena kenapa? Karena memang nggak kecewa, bahannya bagus banget ini, apalagi harganya murah banget gitu ya. Masa berpaling? Ya kan, masa berpaling. Kalau beli niqab ya nggak ada lainnya, pasti di Al Syahra gitu. Makanya ada juga kalau pas Umi kirim itu ada juga yang double. Maksudnya bisa ganti-ganti juga akunya. Emang udah agak lama bisa diganti yang baru. Iya, karena memang nyaman gitu. Emang ini selalu dipakai, ini selalu kata suami kayak nggak ada pakaian lain aja gitu. Tapi emang yang nyaman ini bagaimana gitu ya kan? Kalau untuk Uhti Tanti sendiri, Untuk aku sendiri ya, produk Al Syahra ya sama juga sih ya, nggak jauh beda ya, karena bahannya juga agam dipakai, begitu bagus ya, terus nggak nerawang juga gitu kan, karena itu yang kita cari, nggak nerawang ya. Ini bukan maksudnya bukan endorse ya. Ini memang review jujur. Bohong dosa ya. Bohong dosa. Ini aku nggak bohong, benar. Aku memang reviewnya jujur loh. Kalau misalkan endorse-nya memang nggak bagus, memang ya biasa aja gitu. Memang ini bukan tipu-tipu. Dunia memang tipu-tipu boleh tipu-tipu. Tapi ownernya nggak tipu-tipu nih. iya. Jadi kan kadang suka ada yang nanya juga, kenapa sih pakai cadar kan panas gini gitu nggak sih? Belum tahu bahannya. Mungkin bahannya kayak ordeng ya kan? Gitu kan. Tapi jangan bilang ya iya kakak, itu kan harganya aja udah mahal gitu ya, tapi sama aja kok harganya ya kan, nggak jauh beda. Ya betul.
Jadi sebenarnya untuk hijrah itu kita tidak melihat harga ya, Iya. tapi niat kita, terus juga kenyamanan kita untuk memakainya, Betul, terus betul. keistikomahan Ngapain- kitanya, ya ngapain kan? harga mahal tapi menyiksa diri. Nah itu sebenarnya niat kita awalnya kan ya. Iya, Dan betul. alhamdulillah kita semua dipertemukan dengan produknya Al-Syahra tadi, ya, yang bikin nyaman, bikin gak nerawang, dan juga kalau dipakai Paling itu, terpenting itu ownernya ramah. nah, Enggak, jadi orang tuh tertarik, wah aku mending ke produk Asyara aja karena pelayanannya juga baik, ramah gitu kan. Ada juga ya pelayanannya yang jutek, bikin orang ngapain sih beli produk di situ Iya, gitu iya kan. sebenarnya mah, iya Gitu. betul. Itu memang ownernya itu memang berpengaruh besar gitu ya. Selain ownernya juga yang megang akun Asyaranya. Oh ya juga sama. Uminnya, ya Uminya selalu ngecek Ana. Ini siapa pegang Umu bukan? Bukannya. ada di balik Uminya. layar. Iya, ada di balik layar. Nah, kayak itu tadi Umu Al-Syahra dan juga produknya. Untuk Uhti semua nih, sudah punya produk apa saja sih? Series apa saja yang ada di brand Al-Syahra yang Uhti sudah punya? Ini aku dari ujung rambut sampai ujung kaki ini pakai dari Asyara yang bukan kaos kaki sama ini. Doakan ya semoga Al-Syahra kembali Ini yang kembali launching kaos kaki sama Ibu sama kan namanya apa? Iya, Sarung namanya tangan. Ini nih yang ini apa ya? Bukan, ini namanya apa ya? All in Lupa. one. All in one. Jadi ini aku ada yang warna putih, ada yang warna marun, ada yang warna merah ininya. Jadi aku ganti-ganti. Koleksi, Kadang-kadang pakai merah, kadang-kadang pakai marun, kadang-kadang pakai putih. Oh, Jadi iya, ininya betul. tinggal dipakai aja gitu. Jadi ininya tinggal dipakai. Jadi ini produk all in one. Iya. Mau nanya Oh, dong. ada. Boleh Ya, Season jadi tanya jawab aku mau nanya silakan. nih, kan merintis ini nggak Nggak dari mudah. nol banget ya, nggak mudah. Terus untuk mencari relasinya, mungkin sebelumnya Umi udah punya relasi untuk kayak ambasador, terus agen-agennya itu dengan seiringnya waktu tuh seperti apa gitu. Jadi kita tuh selalu punya planning ya, rencana. Itu rencana tuh kalau punya apa-apa rencana, bukan rencana waktu ya, misalkan kalau kayak kita ketemuan rencana tanggal gitu, itu nggak bisa direncanakan aja. Cuma kita punya rencana, ini Al-Syahra harus kayak gini gitu, dan itu alhamdulillah walaupun kadang beberapa bulan ada waktu di mana waktu sedang biasa aja gitu, tapi kita overall gitu dari awal merintis sampai sekarang itu sesuai target lah ya, targetannya gitu, dan dari awal tuh awalnya sendiri karena itu dari niat itu pengen harus goal gitu ya, goal dari itunya. Jadi gimana caranya, itu waktu itu susah banget nyari karyawan tuh. Jadi yang dicari itu dulu yang jahit ya, ahli jahitnya itu susah banget karena kita nyarinya yang bagus. Sedangkan kita masih belum apa-apa lah ya, masih rumahan. Jadi orang masih gimana nih, orang masih yang kerja pun bakal lama nggak atau bakal kayak gimana, tapi alhamdulillah masya Allah kasih karyawan yang luar biasa gitu, yang sampai saat ini masih setia gitu. Insya Allah. Masya Allah, Terus mau alhamdulillah. nanya lagi, pernah nggak sih ngerasa down atau bosen gitu? Gitu ya, Ya, betul. Merasa bosen gitu? bosen pernah. Nanyanya good banget ya. Merasa bosan pernah kayak gini, kayak sekarang ya sebenarnya udah nggak terlalu banyak kerjaan, cuma ngarahin aja gitu kan, ngecek kerjaan. Itu kadang kalau kemarin sempat bosan, aduh ini udah nggak ada kerjaan, ke kantor juga ngapain, diem aja gitu. Kalau semua tim udah pada asik dengan dirinya mereka sendiri, ngapain. Makanya kemarin tuh lagi banyak liburan karena banyak waktu gitu kan, banyak waktu merasa bosan gitu. Pas awal merintis itu ada rasa kelimpuhan gitu, apa ya? Kelimpuhan tuh, tahu gak sih kelimpuhan? Apa ya? Ribet sendiri gitu. Kayaknya Ribet banget, ribet banget, pokoknya ribet banget lah. Ke awal itu ribet banget karena kita cuma berdua kan, gitu merintis awal tuh berdua sama suami. ya, Masya apa Allah. kita mulai dukungan. kita mulai potong bahan, mulai eksekusi apa semua Masya Allah. sendiri. berarti berdua. Masya Allah, Masya dari real berdua gitu ya, dari nol dan dari Inspirasiku nol dan, Jadi dong. merasa aku memang jadi merasa bersalah dari banget. nol, bukan nol, dari minus, dari minus ya, sebenarnya dari minus ya. Wah, dari situlah. Jadi awalnya kita
penasaran kan dari awalnya usaha apa gitu ya. Kita dari Jakarta, 7 tahun di Jakarta kurang lebih itu jadi distributor parfum gitu, parfum impor kayak gitu. Jadi dari situ ada kejanggalan yang udah nggak enak di hati lah ya, pengen hijrah. Udah itu bener-bener ditinggalin aja gitu, tinggalin dan Masya Allah. buka yang baru tuh sebenarnya nggak mudah ya. nggak mudah karena kita nggak ada apa-apa di fashion tuh, kita nggak punya ilmu fashion sama sekali. Iya. Kita cuma punya ilmu dagangnya aja gitu ya, ilmu fashion. Jadi kita yakin apapun kita belajar apapun, ilmu kita walaupun dari nol kita mau belajar itu pasti bisa. Iya, Allah, betul, inspirasi betul. banget deh. Benar. Ya Masya Allah ya, luar biasa ternyata. Tapi dulu pas aku jualan produk Alsyara tuh belum ada pakaian yang lengkap syar'i. Maksudnya ini Bajunya gamis ya? belum ada. Belum ada. Ada gamisnya. Sampai aku tuh ngerepet sama uminnya. Jadi kan banyak yang, "Kak, ini biar sekalian order gitu. Biar sekalian order ada niqabnya, ada baju gamisnya ya." Enggak Kak gitu. Biar lengkap, ada handsoknya gitu. Maaf belum ada gitu. Sampai aku tuh di Shopee, pesan Shopee aku tuh banyak banget merepet banget gitu sama uminnya. Tolong dong gitu. Gamisnya sopan gitu kan. Emang aku gak sopan orangnya. Itu iya memang pas pertama tuh ini launching gamisnya soalnya banyak banget nih yang order gitu, banyak banget yang nanya Masya gitu kan. Allah. Jadi aku jadi puyeng ini gimana cara cari gamisnya gitu kan. Soalnya kan aku dropship gitu. Jadi kalau dropship itu Dalam kan satu pengiriman ya. iya, jadi kan jadi 2 ongkir gitu iya, kan. betul. Jadi ya Allah puyeng gitu kan. Jadi ya sampai bilang sama umumnya, "Tolong dong ini jadi gamis gitu, mana gamis?" Sama Bawel ternyata kamu yang jadi dulu itu uminya Umi sendiri. Oh iya, Umi ya. Sampai aku bilang Kalau sekali ya Fatimah ini. Masya Allah, maaf ya Umi. Tapi dari situ bisa mengacu, bisa kayak terinspirasi kan Masya Allah, maaf ya pokoknya Umi. semua sendiri Masya Allah. gitu. dengan semua. cara komenan Aku jadi deg-degan. sebuah Maaf ya, dorongan Um. ya Maaf ya Umi. dengan komenan Fatimah maaf ya. jadi sebuah dorongan. Iya, tapi alhamdulillah loh. Alsara itu apa ya? Sekalinya pun ada yang komplain pun itu nggak sakit di hati loh. Iya. Iya. Karena kecewa. jarang komplain gitu kan, di komplain pun nggak seperti Aku sih bukan komplain, cuman nambahin aja. Iya, sebagai dorongan jatuhnya. jadi kan apa sih, sebelumnya kan online juga, tapi itu komplainannya tuh luar biasa lah ya. Iya. Nggak kelihatan. Jadi komplainnya tuh luar biasa gitu. Jadi pas hijrah ke Alsara itu adem gitu, kok ini enak banget sih jualan Alsara gitu, nggak ada yang komplain sampai nggak, biasa aja gitu. Malahan komplainannya tuh jadi masukan untuk Membangun. kita. Iya. Membangun, komplainnya tuh membangun gitu. Jadi makanya Nambahin. Nambahin. Ya makanya bawel ya penting. Iya, aku mau bawel. Bawel itu penting, Bawel tapi banget untuk emang. sesuatu yang membangun. Aslinya. Kayak mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mumpung ada nih umunya, silahkan. Jadi kan Kita pertama nanti. ya, Mungkin ada yang bertanya di situ nggak tahu. apa namanya? Belum ada ilmu fashion ya. Ini pada HP siapa? awalnya tuh. Iya. Berarti yang pertama Ini kamu cari itu HP kamu penjahit. iya, Nah, penjahitnya itu emang bisa mengolah. sebenarnya Aku mau minum lah. iya, boleh, mangga. Jadi sebenarnya untuk pola sendiri ya. Jadi Pola bikin sendiri. Iya. Pola sendiri, cuma belum pernah jual fashion. Kalau untuk fashion sendiri, fashionable sendiri sih emang seneng ya, seneng kayak gitu. Jadi mikir apa nih? Jadi awalnya tuh jualan apa yang cepat diproduksi, yang cepat uangnya cair, yang cepat produksinya cepat terjual gitu. Yang mudah aja bikinnya gampang, makanya diawali dari cadar kali sama himar bonus cadar gitu aja awalnya kayak gitu. Terus naik ke produk Yaman itu Yaman pun, jadi kita tuh nggak pernah beli produk orang untuk dijiplak, nggak pernah kayak gitu. Jadi bener-bener hitungan sendiri. Jadi misalkan bikin Yaman pun atau Yaman bikin butterfly itu bikin sampelnya nggak langsung jadi Bikinan sendiri. iya. Jadi untuk ukurannya tuh ini untuk apa sih, ciri khas Alsara banget gitu. Jadi nggak, entahlah orang lain seperti apa ukurannya segimana, jadi ini standar Alsara kayak gini gitu. Makanya kalau lihat Alsara di luar itu langsung oh ini Alsara, oh ini bukan, karena kita punya ukuran sendiri gitu, punya ciri khas sendiri. Nggak langsung oh ini langsung bikin sampel langsung nyaman, enggak. Jadi saya hitung sendiri kayak gitu. Ini nyamannya kayak gini, jadi bukan hanya sekedar jadi produk tapi harus nyaman dan enak dilihat gitu, enak dipandang, rapi kayak gitu. Nah, Masya Allah ya. Ada lagi Ukti, Nggak silakan. pakai desainer, emang bukan desainer, cuma ngedesain sendiri Desain gitu. sendiri, mencoba Jadi belajar apa-apa ilmu. Iya. sendiri. Gitu awalnya kayak gitu.
Ada yang mau berarti tanya lagi? murni otodidak, nggak apa Murni namanya? otodidak, nggak ada jahit. nggak belajar, nggak pernah belajar jahit, nggak pernah belajar desain. Masya Allah. Cuma seneng aja gitu bikin kayak gitulah. Luar biasa sekali ya. Bikin apa ya, kreativitas kayak gitu emang senang sih, hobi. Jadi tapi alhamdulillah Hobi yang apa sih? Hobi yang pernah ya Ti, kita berencana ya, karena termotivasi dengan acara kami kan berencana ingin merintis juga, pengen banget. Jadi katanya enggak gitu, udah sama acara aja udah gitu. Kita dukung acara aja udah gitu. Jadi enggak nanti aja kapan-kapan kalau mikir lagi, karena sekarang Pertama kita udah nyobain ngumpulin bahan. udah ada Nama mereknya kita kan udah ada mesin jahitnya lagi di rumah. Masya Allah banget. Tiba-tiba Tapi nggak sempet jadi. juga, tapi nggak jadi karena juga. insecure sama produk Asara. Ya udahlah, kita dukung Asara aja gitu. Masya Oh iya, Allah. asal itu dulu kan dari apa, dimulai dari apa ya, maksain gitu ya, maksain. Jadi modal awal tuh kita modal akhir yang kita pegang tuh beli mesin jahit. Kita nggak pernah pegang mesin jahit, kita nggak pernah lihat seperti apa mesin jahit gitu. Kita beli aja. Ternyata yang kita beli itu salah. Kita beli 5 macam mesin jahit, itu uang semua di situ, ternyata salah. Salah semua. Salah semua. Iya, salah semua pokoknya. Salah aja kita. Alhamdulillah ada satu deh yang benar, itu mesin jahit biasa. Kalau yang lainnya itu salah, udah rugi banget itu. Dari situ bingung, aduh gimana, ya udah cari jasa gitu kan, kayak gitu awalnya, jasa bantuan lah. Alhamdulillah. Ya sebenarnya kalau usaha sih ada up and down-nya ya. Iya. Jadi kadang kan ada di bawahnya, kita lihat dulu. Ya, dari kitanya. maksain Jadi itu. kita balik lagi ke niat kitanya kan. Kalau misalnya kita udah ketika kita down, kita udah menyerah gitu aja, Ya nggak dapat apa-apa. enggak dapat apa-apa. Jadi ya kita lihat dari perjuangannya Ummu Al-Syahra yang Niat sekarang dari awal. yang sekarang menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Ternyata di balik produk-produk yang luar biasa ini ada owner yang hebat dan luar biasa juga. Masya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ayo, Apa lagi ya? ayo balik tanya apa ya? Karena memang semuanya udah terjawab. Karena aku kenapa gak bertanya, memang udah dari awal. Merasakan Yang sendiri. namanya juga orang udah tahu di titik ini, memang pasti udah ada menderitanya dari awalnya itu pasti gitu. masa-masanya ya. Menderitanya Asin, manisnya, tanda kutip. asamnya pasti itu Menderitanya tanda kutip ya. menderita. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Di balik bincangan kita yang memang mungkin katanya nggak ada apa-apanya, tapi ternyata luar biasa ya. Sebenarnya kita itu nggak ini ya. Ini hasil real dari kita semua. Ya, sudah terjawab semuanya. Udah nggak penasaran lagi dengan Ummu Al-Syahra dan Al-Syahranya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Mungkin nih Sudah terjawab. kita dengarkan Aku yang penting produknya. dari ownernya nih. Kan banyak nih mungkin di luar sana yang memang pengen buka usaha, terus kadang terkendala modal lah atau waktu lah atau apapun itu. Sekarang kita dengerin nih, gimana sih kiat-kiatnya jadi pengusaha yang benar-benar merintis dari awal sampai akhir sampai berhasil. Itu kita harus kayak gimana sih, Kita awalnya itu harus punya mimpi. Jadi mimpi itu kita tujuan hidup itu untuk apa gitu. Kalau aku sendiri sih tujuan hidup untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka kita pun akan otomatis bahagia gitu kan. Dari situ gimana caranya punya usaha bisa berkembang untuk semuanya. Jadi usahanya Bukan stop sendiri. buat end user aja gitu kan. Enggak, tapi kita membangun sebuah jaringan gitu ya, bukan jaringan MLM bukan ya, tapi jaringan keagenan gitu. Pendistribusian gitu untuk lebih bisa menyebar dan untuk bisa membantu mereka yang bingung untuk usaha apa nih, kita siapkan gitu kan produk yang bagus kayak gini. Terus soal mimpi itu kita harus mau untuk belajar. Jadi kita harus mau untuk belajar dan harus menerima apapun masukan dari orang lain. Iya, betul. Jadi ketika kita salah kita jangan kita sudah benar, jangan begitu gitu. Jadi harus mengkaca diri lah ya, kita masih belajar, kita masih perlu banyak banget masukan. Makanya ketika kita mau merintis kita harus siap dengan konsekuensi itu kritik orang, konsekuensi ketika sepi jualan itu kan. Kalau jualan nggak
apalagi untuk awal-awal kan itu lumayan butuh perjuangan banget gitu. Itu tuh perjuangan juga tergantung kebutuhan biasanya, makanya kita untuk memulai sebuah usaha itu kita harus punya mimpi tujuan kita usaha ini buat apa sih, buat sampingan kah atau untuk apa gitu. Itu akan mempengaruhi hasil akhirnya kayak gimana gitu. Itu sih yang dirasain kayak gitu. Terus jangan lupa kita berdoa, belajar, yang paling penting tuh belajar gitu ya. Belajar terus, jangan sampai Menyerah. ya kadang kalau belajar suka bosan gitu sih. Iya, Aduh, ini produk Cobaan apa lagi ya. gitu, atau apalagi yang kayak tahu atau ini aduh cara promosinya harus kayak gimana lagi. Ternyata kalau kita mau mendengar, mau melihat, mau membuka mata, ternyata ilmu itu nggak akan habis-habisnya. Iya, Sampai saat betul. ini pun kita tuh masih nyari tahu, belajar. masih belajar gimana caranya sesuai tingkatannya gitu ya. Iya. Belajar sesuai tingkatannya kayak gitu. Jangan lupa juga niat sih, niat, nanti hasil akhir Allah yang tentuin ya, karena Yang penting kita usaha pada dulu. hakikatnya rezeki itu dicari nggak dicari udah Allah tentukan gitu. Tapi kita jangan sampai rezeki udah ditentuin kok, jangan sampai kayak gitu. Kita harus ada usaha harus ada usahanya kayak gitu. Masya Allah, begitu teman-teman. Jadi silahkan nih yang mau buka usaha, jangan sampai terputus dan juga nggak jadi gara-gara tadi lihat modalnya nggak ada, terus waktunya nggak ada, terus barangnya apa saja. Sekarang itu sudah banyak ya, dan salah satunya nih Umi sendiri itu dari nol. Kalau misalnya kata Pertamina tuh dari nol ya, Dari minus ya. dari minus ya gitu. Kalau Umi dari minus, dari berdua, dan hasilnya sekarang luar biasa, terkenal di mana-mana produknya, banyak agennya juga. Ya, jadi produk Asyara itu sekarang sudah ada agen-agennya di kota-kota terdekat Uhti Villa semua. Mungkin ada ya, Ada sudah banyak? Udah banyak agennya. Jadi silahkan bagi yang masih penasaran untuk nyobain produknya Asyara, hubungi agen-agen terdekat Asyara. Di luar negeri juga sudah. Alhamdulillah. Nah, di luar negeri juga sudah ada. Masya Allah ya. Aceh nggak ada nggak? Aceh ada. Oh, ada berapa ya dulu kalau nggak salah, berapa ya, berapa ada sih. Soalnya Yang jelas lebih dari ada satu. juga orang Aceh nanya gitu, jauh banget ya katanya. Ada. Oh ada ternyata dia. Masya Allah, ternyata banyak sekali produk Asyara sekarang udah dikenal di mana-mana ya. Iya, Masya Allah. Nah, oke teman-teman semua, sebelum menutup nih acara kita hari ini, bincang-bincang yang luar biasa ya. Udah, Ya, sebenarnya masih banyak sih ya, masih banyak. Masih Tapi banyak, ini tapi- kita bikin jadwal untuk selanjutnya. ya, biar makin penasaran teman-teman semua. Nah, Untuk menghemat waktu ya. iya, sebelum menutup nih, coba pengen tahu dong satu kata aja buat brand Asyara. Coba dari Ukti Tanti dulu, satu kata. Satu kata. Top. Oh, oke. Terus dari Uti Mita, Cinta. cinta. Karena semuanya dimulai dari cinta ya. Iya. Kalau Uti Fatimah Terbaik. Kamu sendiri Aku mungkin. pokoknya ter Oh, banyak terhebat, terbaik, terbagus, pokoknya ter. semua. Aku sendiri ya, terberkah. Iya. Aku juga masuk ya, pokoknya aku Iya. ter. Berkah untuk semuanya. Iya. Nah, Masya Allah, Ukti Villa semuanya. Tidak terasa ya waktunya. Kita sudah berbincang-bincang, sudah cukup lama. Dan maaf ya kalau misalnya kita bincang ke sana, ke sini. Tapi Alhamdulillah ya mungkin kita bisa menjawab penasaran-penasaran dari Ukti Villa semuanya. Kalau misalnya ada yang masih penasaran, tenang. Kita masih ada season waktu yang lain mungkin ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi lagi kita untuk bertemu, mentakdirkan lagi kita untuk ketemu. Amin. Dan terus hijrahnya juga jangan lupa, kita itu harus niat, doa, istiqomahnya, jangan sampai hanya karena gunjingan orang lain kita nggak jadi hijrahnya, atau kita nggak istiqomah jadi down ya. Tadi kita lihat sendiri Ummu Asyara itu dari awal tuh bener-bener ya luar biasa, terbuat dari cinta brand Asyara itu. Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan brand yang luar biasa ini selalu mendampingi kita untuk berhijrah, terus juga selalu dikenal oleh masyarakat semua, dan juga kita doakan ownernya sehat, bahagia keluarganya, diberkahkan semuanya, karena mungkin ini niatnya kita dari awal tuh Ummu Asyara bilang niatnya itu dari apa sih gitu kan. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi. Oke. Karena merasa ya bagaimana itu hijrah awal itu merasa Jadi diri merasakan sendiri. diri sendiri gitu. Jadi saya merasakan pembeli itu harus seperti apa gitu.
gimana susahnya gitu ya. Jadi orang-orang juga pasti merasa seperti itu. Jadi jujur aku nggak nyangka akan bakalan banyak pertanyaan karena memang kita tuh nggak atur dari awal gitu ya. Jadi ini surprise untuk mereka semua. Oke, Multivilla semuanya, alhamdulillah nih kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Pasti insya Dengan Allah. pertanyaan-pertanyaan yang menarik tanpa kalian tahu. Tepuk dedekan lagi dibuatnya. Saya pamit undur diri. Oke. Ini supasnya dibuat dedekan. Mungkin cukup sekian, saya pamit undur diri. Mudah-mudahan semuanya Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.